Izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Ede Surya Darmawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master in Development Management. Pangkat golongan 4A. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 5 April 1969. Riwayat pendidikan formal adalah S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1994. S2 Management Development Program Pascasarjana Asian Institute of Management tahun 2000. S3 Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2011. Pekerjaan terkini adalah Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI tahun 2024 sampai 2028. Publikasi terkini berjudul Behind the Hospital World in Hospital Mortality of Type 2 Diabetes Mellitus, Patients in Indonesia, Analysis of National Health Insurance Claim, 2024, International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume 21, Edition Number 5. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Ede Surya Darmawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master in Development Management. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pembukaan yang berjudul Tantangan Pembangunan Kesehatan dalam Menyongsong Bonus Demografi dan Indonesia Emas. Izin Pak Rektor, jika Rabu malam gelapnya semakin pekat, pertanda hari akan menjelang Kamis pagi. Kalau jawabnya salam satu kurang semangat, maka saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pengukuhan guru besar di Balai Sidang Universitas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Tantangan Pembangunan Kesehatan Menyongsong Bonus Demografi dan Indonesia Emas. Jadi tadi Indonesia Emasnya mirip dengan Prof. Dian, tapi insya Allah tidak melakukan plagiarisme. Para hadirin, saya ingin mengajak sebuah refleksi. Pada suatu malam, seorang pengemudi kehilangan kunci mobilnya di lapangan parkir yang agak gelap, seperti itu kira-kira. Dia mencari kunci itu di area yang lebih terang, tapi tidak menemukannya. Temannya kemudian bertanya, kenapa kamu cari di tempat terang? Jawabannya, karena istilah saya bisa melihat, sementara tempat lain gelap. Ini adalah sebuah refleksi bahwa kita punya kecenderungan mencari hal-hal yang gampang di dalam mengatasi persoalan, padahal persoalannya bukan di situ. Misalnya, kita menunggu anak stunting lalu kita beri makan. Makannya bukan makan siang, tetapi makan pagi bergizi, alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat rencana pembangunan nasional tahun 2025-2045 yang sudah diundang-undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 2024 akan membawa kita kepada visi besar yaitu Indonesia Emas 2045. Dan dalam visi ini yang pertama adalah kita menginginkan kita menjadi negara yang pendapatan per kapita setara dengan negara maju, artinya kira-kira 14.000 US dollar per tahun. Mudah-mudahan dosen di UI sudah tercapai ya Pak Rektor ya. Yang kedua, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Ketiga, meningkatkan kepemimpinan dan perindustrian di dunia internasional. Yang keempat, meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Dan kelima, menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju 0%. Sebagian besar, kalau kita lihat yang ada adalah keterkaitan kesehatan, tentu saja adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan daya saing, dan yang jadi persoalan bagi kita adalah daya saing ini ternyata tidak bagus-bagus saja. Nah, karena itulah maka kami merekomendasikan ya ada dua hal yang pertama rekomendasi besar. Yang pertama adalah mereposisi pembangunan kesehatan sebagai dasar pembangunan manusia yang cerdas, terampil, dan produktif.
Karena kita tidak mungkin bisa membangun manusia yang cerdas sementara kehadirannya kurang bagus, akibat sakit ataupun akibat yang lain, atau karena kemampuan intelektualitasnya yang kurang bagus, sehingga kalau dulu waktu SD suka dicandain, kalau guru mengajar itu katanya kalau masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan, seperti itu. Tapi yang repot adalah kalau misalnya tadi ada kejadian yang lucu, nanti bapak ibu tertawanya adalah 3-4 jam kemudian, jadi alias loadingnya lama. Nah, ini yang kita tidak harapkan ya bapak ibu sekalian. Karena itu maka saya mengusulkan sebuah definisi baru tentang kesehatan masyarakat. Mas Bula dulu sempat bercanda, karena ada mahasiswa FKM yang baru lulus ditanya, apa sih Kesmas? Kedokteran? Oh bukan, mohon izin Prof. Zubairi dan teman-teman. Kemudian merawat bukan juga, terus apa dong? Jadi ilmunya yang bukan-bukan. Karena itu maka saya mengusulkan bahwa yang namanya kesehatan masyarakat itu mari kita persingkat saja sebagai sebuah ilmu dan seni bagaimana negara memenuhi hak rakyatnya untuk hidup sehat dan berumur panjang. Dalam skala yang berkecil, maka negara itu sebagai institusi publik bermakna bertahap dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, hingga bagaimana masyarakat itu sendiri bersama keluarga berupaya untuk menjadi hidup sehat dan berumur panjang. Definisi ini menawarkan nuansa pemahaman kesehatan masyarakat bukan sebagai upaya melayani individu atau urusan individu, melainkan tanggung jawab kolektif bangsa yang menyeluruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan warganya sehingga bisa hidup sehat dan mandiri serta bisa terus berkarya. Yang kita harapkan adalah gambarannya seperti ini. Jadi tugas negara karena itu yang pertama adalah menyambut manusia baru yang sehat, dan itu bukan dari ketika sudah balita tetapi ketika itu sedang hamil. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan eksistensi bangsa sampai menjadi usia yang sangat senior. Terima kasih, sini ada Prof. Usman Ati Kuarsa yang memberikan contoh bagaimana hidup sehat sampai usia beliau saya yakin sudah di atas 80 ya Prof. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja bagaimana kita mendorong produktivitas, yaitu berprestasi sejak dini dan tetap berkarya walaupun sudah lansia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada bangsa ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para lansia yang telah memberikan pendidikan dan juga mewariskan negara kepada kita. Ini juga barangkali yang pertama. Yang berikutnya adalah suksesnya transformasi sistem kesehatan itu harus kita lihat dengan 6 pilarnya. Itu adalah dari hulu. Hilirnya yang kita harapkan adalah masyarakat yang berdaya. Jadi kira-kira kalau digambarkan piramidanya adalah yang mesti dibangun di akhir itu adalah masyarakat yang sehat dan berdaya, dan tentu saja di situ akan mencakup seluruh keluarga. Jadi kalau ada investasi yang kemudian misalnya katakanlah untuk berbagai program baru itu nilainya triliunan rupiah tapi tidak pernah sampai ke rumah tangga dan individu yang membutuhkan, maka investasi itu habis untuk aktivitas para birokrat. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Karena itulah maka kita memerlukan sebuah perencanaan yang kontinu dan harmonis, tapi sisi lain juga penguatan di level bawah. Salah satu yang kita harapkan adalah kejelasan bagaimana sih sebenarnya aktivitas dan tenaga kesehatan masyarakat di tingkat bawah. Terima kasih, di sini ada Pak Syahrir, pimpinan Komisi Kesehatan Indonesia, bisa memikirkan bagaimana seharusnya. Karena yang kita harapkan adalah kalau pekerjaan namanya puskesmas, berarti para pegawainya adalah tenaga kesehatan masyarakat yang sekolahnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Barulah itu namanya inline, kira-kira begitu. Barangkali itu rekomendasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nama Pulau Papua dulunya dikenal dengan Irian. Hewan indahnya tetap bernama burung cendrawasih. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih banyak. Kalaulah ada batu bata yang basah, bawalah ke atap, jangan disimpan di dalam peti. Kalaulah ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Bila terbuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.